Selamat pagi jemaat Tuhan. Sepanjang bulan ini kita belajar bersama-sama tentang doa, kita belajar tentang firman, dan kita belajar tentang iman. Tiga hal yang tidak pernah bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena tiga hal ini saling terkait, tiga hal ini saling terhubung. Jadi kalau kita ingin hidup kita berkemenangan di dalam Dia, maka kita perlu membangun hidup kita di dalam doa, kita mau membangun hidup kita di dalam firman, supaya kita juga punya iman. Sebab Alkitab katakan seperti ini, bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin, saudara. Sekali lagi saya ulangi, bagaimana kita punya iman, Alkitab sudah menulis buat kita semuanya. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Berarti ketika kita mendengar firman, itu akan timbul iman. Maka ketika timbul iman, timbul percaya, maka kita berdoa. Dan ketika kita berdoa, karena kita yakin, sebab Alkitab katakan seperti ini, barang siapa berdoa dan dia percaya bahwa dia sudah menerimanya, maka benar-benar hal itu akan terjadi. Maka ketika kita berdoa, mujizat kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kita semuanya. Mari kita akan mulai pelajaran kita pagi hari ini, kita mau belajar bersama-sama tentang iman. Dan judul atau topik yang hari ini kita mau bahas, ada satu pertanyaan yang cukup provokatif untuk kita renungkan sama-sama. Menurut Anda, iman itu mudah atau susah? Siapa yang berkata bahwa iman itu mudah? Boleh diangkat tangannya. 1, 2. Siapa yang berkata iman itu susah? Tolong angkat tangannya. Siapa yang pilkada nanti tidak nyoblos, boleh diangkat tangannya. Saya ulangi, iman mudah atau susah? Maka jawaban yang paling umum adalah gampang susah. Ini adalah jawaban yang paling diplomatis. Mari kita akan pelajari bersama-sama, mungkin multimedia bisa ikuti saya. Iman itu mudah atau susah? Boleh diklik satu kali lagi. Iman itu mudah atau susah? Kita baca dulu ayatnya, saudara-saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-17. Mari kita akan baca ayat ini supaya kita bisa belajar paham apa yang menjadi dasar pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-17, kita akan baca ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Tuhan kehendaki murid-muridnya percaya, tetapi yang terjadi adalah muridnya kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kenapa engkau tidak bisa melakukan mujizat? Karena engkau kurang percaya, karena engkau tidak percaya. Seandainya engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, dan engkau berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Saudara-saudara, iman apakah mudah atau susah? Kalau orang berkata iman, apakah itu mudah? Faktanya bukankah banyak tokoh-tokoh Alkitab itu juga gagal untuk percaya? Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang gagal punya iman. Saya berikan beberapa contoh. Yang pertama adalah murid-murid Yesus. Bukankah mereka setiap hari bersama dengan Yesus? Selama 3,5 tahun bersama dengan Yesus setiap hari, mereka hampir setiap hari melihat mujizat. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, yang buta bisa melek, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Bahkan tidak hanya yang sakit disembuhkan, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, yang sudah mati itu dibangkitkan. Bukankah murid-murid harusnya akan berkata bahwa beriman itu mudah?
Karena setiap hari mereka mempraktekkan melihat. Tapi nyatanya mereka juga di titik tertentu mereka tidak percaya. Yesus bisa melakukan banyak perkara ajaib. Namun ketika Andreas melihat yang di tangannya hanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti 2 ikan buat Andreas tidak mungkin cukup untuk 5.000 orang. Oleh sebab itu Andreas berkata kepada Tuhan Yesus, apalah artinya ini? Tidak mungkin cukup. Lagi-lagi murid-murid tidak percaya. Saya beri contoh lagi, kegagalan bangsa Israel. Bukankah bangsa Israel bahkan setiap hari mereka melihat mujizat? Begitu mereka buka mata di pagi hari, mereka buka tenda, mereka langsung melihat pemeliharaan Tuhan di pagi itu. Mereka bisa memakan roti yang tidak pernah habis untuk mereka makan. Roti mana selalu tersedia buat mereka setiap hari selama 40 tahun. Sore hari Tuhan kirim burung puyuh bagi mereka. Mereka lihat bagaimana ketika tidak ada air, Tuhan kirimkan air buat mereka. Mereka melihat bagaimana mungkin laut Teberau yang tidak mungkin bisa diseberangi, tapi mereka bisa seberangi itu. Dan mereka melihat dari yang semula terbelah menjadi dataran kering. Begitu mereka sampai di seberang dan tentara Filistin mengejar mereka. Dan ketika tentara Filistin di tengah-tengah dari yang semula kering, tiba-tiba itu menjadi lautan kembali. Dan tentara Mesir beserta Fir'aun itu terkubur hidup-hidup di lautan itu. Mereka melihat mujizat. Tapi sayangnya, selangkah lagi mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka gagal untuk percaya. Bahkan mereka memberontak. Bahkan sebagian besar, mayoritas di antara mereka. Perbandingannya tidak sebanding. 12 pengintai, 10 lawan 2. Dan 10 ini mempengaruhi seluruh Israel. Sehingga Alkitab mencatat bahwa mereka bersepakat lebih baik angkat pemimpin dan pulang ke Mesir. Saya ajak Anda bermain logika sebentar. Saya tanya kepada saudara, seandainya Anda bangsa Israel yang juga berada dalam situasi waktu itu, harusnya Anda percaya enggak bahwa Anda akan menduduki tanah Kanaan seperti yang dijanjikan Tuhan? Harusnya percaya. Kenapa percaya? Coba pikirkan. Kalau Tuhan sanggup mengeluarkan mereka dari Mesir, bagaimana mungkin Tuhan yang sama tidak mampu untuk membuat mereka masuk ke tanah perjanjian? Kalau Tuhan sanggup untuk membelah laut itu, bagaimana mungkin Tuhan yang sama tidak mampu menolong mereka untuk mereka bisa mengalahkan orang-orang enak yang sekalipun memang secara postur raksasa semua. Sayangnya mereka lagi-lagi gagal untuk percaya. Contoh lagi, bahkan Abraham disebut bapa orang beriman atau bapa orang percaya. Tapi ada satu fase tertentu di dalam kehidupan Abraham, yang mana Abraham sendiri juga tidak percaya akan janji Tuhan, bahwa Abraham akan punya keturunan yang banyak, banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Sebab Abraham berkata seperti ini kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, apa yang kau akan berikan kepadaku? Karena aku meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Abraham disebut bapa orang percaya. Tapi pada titik tertentu, Abraham sendiri juga tidak yakin apakah janji itu digenapi. Makanya dia berkata, nanti aku mati tidak punya anak, yang mewarisi adalah hambaku Eliezer, orang Damsyik itu. Saudara-saudara, beriman, percaya, mudah atau susah? Sebagian menjawab susah, Pak. Murid-murid Yesus gagal. Bangsa Israel di padang gurun gagal. Abraham juga gagal. Tapi saya ingin bukakan sebuah fakta kepada Anda semuanya. Benarkah beriman, percaya itu susah? Tahu enggak? Sebenarnya Tuhan itu memberikan benih percaya kepada kita semuanya. Itu secara natural, secara alami.
Tuhan itu sudah taruh benih iman secara tidak langsung, benih percaya kepada kita. Itu natural. Saya kasih contoh yang sederhana bagi ibu bapak saudara semuanya. Ketika Anda bertamu ke rumah saya kasih Anda minum. Istri saya buatkan teh buat Anda. Ketika Anda dibuatkan teh, Anda diminta silahkan minum. Siapa yang langsung minum atau siapa yang meragukan teh itu benar-benar aman buat kesehatan Anda? Siapa yang bertanya dulu? Yakin tidak ada racunnya? Ada yang bertanya? Langsung percaya ya? Betul? Anda ke dokter. Dokter tanya, dokter mendiagnosa, dokter kasih resep. Siapa yang berani tanya kepada dokter? Dok, yakin enggak obat ini cocok buat saya? Dulu dokter lo, siapa berani? Pergi ke dokter lo, Anda dikasih obat, coba sesekali tanya, dok yakin ini cocok buat saya? Ada yang berani? Ke dokter lo itu konon saudara, gampang-gampang susah. Kalau kita bawa anak kita yang masih kecil, kalau baju tidak segera dibuka, dimarahi. Betul nggak? Nggak sabaran. Tapi kalau belum sudah disiapkan, baju sudah terbuka, dimarahi. Mau anakmu masuk angin. Repot saudara. Lah, dokter yang seperti ini coba Anda tanya. Yakin dok, obatnya benar? Maka ketika Anda pergi ke dokter, apapun yang diresepkan dokter, mayoritas di antara kita percaya bahwa itu obat cocok untuk penyakit kita. Anda tukarkan ke apotek, mayoritas juga. Beberapa orang cukup kritis, dia akan cek dulu apakah obat itu sama dengan yang diresepkan, dan beberapa orang mungkin googling apakah cocok dengan penyakitnya. Tapi mayoritas orang, apalagi orang Indonesia, kebanyakan percaya saja. Apapun obatnya, yang penting diminum, sembuh. Gampang enggak kita percaya? Siapa yang tadi duduk, langsung duduk? Atau ada siapa yang ngecek dulu kursinya, pasti aman buat Anda? Ada enggak? Enggak ada. Semuanya duduk, langsung duduk. Kenapa Anda duduk, langsung duduk? Karena Anda percaya bahwa kursi ini bisa menahan, menanggung berat badan Anda. Itu kan contoh-contoh sederhana. Bahwa sebenarnya Tuhan itu menaruh benih iman, benih percaya kepada kita semuanya. Cuma masalahnya, iman itu kalau kembali pada pertanyaan susah atau mudah. Kadang-kadang kita ada waktunya kita begitu percaya, tapi ada waktunya kita begitu ragu dan begitu tidak percaya. Kalau Anda mengalami itu, saya berkata kepada Anda tidak seorang diri. Bahkan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, saya, ada waktu saya sedemikian yakin, saya sedemikian percaya. Saya mungkin pernah saksikan kepada Anda beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu saudara. Saya pada satu momen, pada satu titik di mana seolah-olah saya tidak tahu kemana lagi saya harus mencari solusi atas pergumulan yang saya hadapi. Bahkan ada deadline yang benar-benar itu harus semuanya selesai di tanggal itu. Saya cuma bisa berdoa, kami cuma bisa berdoa, kami angkat Tuhan. Tuhan, bahkan kami tidak tahu bagaimana kami harus menyelesaikan masalah saya ini. Tapi Tuhan, saya tidak pernah mempermalukan saya. Di waktu yang tepat, deadline terakhir, Tuhan jawab. Bahkan Tuhan jawab lebih daripada apa yang saya doakan. Ada waktunya saya begitu yakin. Tapi ada waktunya sejujurnya saya juga mengatakan kepada Anda. Saya begitu ragu apakah yang saya doakan ini bisa menghasilkan mujizat pada akhirnya. Jadi kalau Anda punya pengalaman seperti saya, Anda tidak sendiri. Kalau di dalam Alkitab ada enggak? Coba baca sebentar. Markus 9 ayat yang ke-24. Markus 9 ayat yang ke-24 ini adalah tentang orang tua yang minta anaknya yang kerasukan itu disembuhkan. Tapi rupanya si orang tua itu nggak percaya apakah bisa anaknya sembuh.
maka terjadi diskusi seperti ini. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Saya bacakan buat saudara. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi rupanya si orang tua ini, dia ragu apa Yesus itu mampu, apa Yesus itu dapat. Maka Yesus langsung mengcounter keraguannya. Katamu jika aku dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang menarik adalah ayat 24 ini. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Ini saya renungkan bolak-balik, saya bingung dengan perkataan si orang tua ini. Aku percaya, tolong aku yang tidak percaya. Aku sembuh, tolong dok, aku yang tidak sembuh. Bingung enggak Anda? Aku kenyang, tolong, aku lapar. Bingung kan? Ini gitu saudara. Aku percaya, tolong aku yang tidak percaya. Maksudnya apa sih? Iman itu kadang-kala bisa seperti si orang tua ini. Ada waktunya kita percaya, tapi ada waktunya sampai kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku itu percaya Engkau mampu menyembuhkan, Engkau mampu mencukupkan, Engkau mampu memberikan jalan keluar. Tapi tolong, aku ini tidak percaya kalau Engkau bisa. Gitu saudara. Kalau demikian, iman itu susah atau mudah, tergantung apa. Ini kan yang menariknya di sini. Kalau jawaban gampang-gampang susah dan berhenti di situ saja, kita tidak ketemu solusi, saudara. Sekarang saya masuk lebih dalam. Susah atau mudah, menurut saya, itu tergantung siapa yang paling dominan menguasai hati dan pikiranmu. Yang paling banyak menguasai hati dan pikiranmu. Informasi apa yang paling banyak menguasai hati dan pikiranmu? Apakah firman Tuhan ataukah fakta? Siapa yang paling banyak menguasai? Yang paling banyak Anda dengar itu orang-orang dunia yang selalu membicarakan hal-hal yang negatif. Ataukah Anda sering mendengar khotbah, Anda mendengar firman, Anda baca firman yang menguatkan Anda. Tergantung yang Anda lihat realita atau yang Anda lihat janji Tuhan dalam hidupmu. Itu akan sangat menentukan siapa yang paling kuat. Maka itulah yang akan menentukan apakah beriman itu mudah atau susah. Amin. Pelan-pelan, mudah atau susah. Kadang bisa mudah, kadang bisa susah. Supaya iman selalu bukan hal yang sulit bagi kita. Caranya gimana? Yang paling sering masuk ke dalam pikiran kita. Itu yang akan menang dan menentukan. Makanya setiap hari baca firman. Makanya setiap hari dengarkan firman Tuhan. Makanya setiap hari diskusikan firman. Anda kalau diskusi dengan saudara seiman, membicarakan kebesaran Tuhan, saya yakin muncul iman di dalam hatimu. Betul nggak? Kebetulan share group kita di bulan ini kita membahas tentang doa, kita membahas tentang firman, kita membahas tentang iman. Saya sangat yakin kalau Anda bergabung dalam kelompok ini yang dibicarakan soal doa, soal iman, soal percaya, soal perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib, Anda pulang dengan keyakinan yang penuh. Kalau Tuhan saya sanggup tolong teman saya ini, Tuhan saya sanggup untuk tolong saudara saya yang satu ini, maka Tuhan yang sama akan menolong saya juga. Muncul benih iman di dalam hatimu. Amin. Kalau temanku dari kurang Tuhan bisa cukupkan, Tuhan yang sama bisa mencukupkan kekurangan saya. Kalau temanku yang sakit disembuhkan, Tuhan yang sama bisa menyembuhkan saya. Itu sebabnya masukkan lebih banyak firman, bukan lebih banyak apa yang disampaikan oleh orang-orang dunia. Amin.
Yang kedua, beriman atau berhikmat. Topik iman itu luas, saudara. Dan seringkali membuat kita bingung dan kadang-kala tidak punya perspektif yang benar. Makanya hari ini pelan-pelan saya ajak Anda belajar sama-sama. Kalau tadi mudah apa susah, Anda sudah tahu poin jawabannya. Sekarang yang kedua, beriman atau berhikmat. Ada orang-orang tertentu yang ketika kita melangkah, kita nekat lakukan sesuatu, orang berkata, ini namanya bukan beriman, ini namanya tidak punya hikmat. Gitu kan? Jangan kamu melangkah, ini namanya kamu gak berhikmat. Tapi di sisi yang lain, kita gak melangkah apa-apa, kita berkata, aku berhikmat. Padahal sebetulnya dia saja yang takut mengambil keputusan. Dia saja yang takut melangkah. Kalau Anda ditanya beriman atau berhikmat, mana yang benar? Ada 4 kelompok orang Kristen. Bisa klik. Ada 4 kelompok orang Kristen. Ayo klik yang tadi. Ya, stop di sini. Yang pertama, saudara, ada 4 tipe orang Kristen. Anda lihat bagian kiri. Iman tanpa hikmat. Jadi beriman, percaya. Tapi maaf, tidak pakai hikmat. Ini kalau ibarat gaspol, remnya, siapa tipikal ini? Ada enggak? Penting gaspol, Pak. Aku percaya mujizat, aku percaya Tuhan peliharakan, aku percaya perkara-perkara ajaib terjadi. Yang penting melangkah. Ini hal yang sulit loh, beriman dan berhikmat itu. Karena seringkali masih campur aduk. Kita pikir itu beriman, tapi kadangkala kita lupa bahwa iman perlu disertai hikmat. Iman tanpa hikmat itu artinya nekat. Dan nekat tanpa pertimbangan. Jangan salahkan Tuhan kalau terjadi sesuatu. Siapa di sini kalau ambil kreditan yang penting melangkah dengan iman? Jangan katakan amin. Mau ambil motor, mau ambil mobil, kredit, gimana nyicilnya? Tuhan yang sediakan. Itu Abraham, saudara. Buat kita hati-hati. Saya sering menjumpai banyak orang Kristen ngawur. Tuhan kita besar, tidak ada cicilan besar, cicilan kecil di mata Tuhan. Saya juga percaya. Tapi Tuhan kasih hikmat untuk kita menimbang segala perkara. Jangan ngawur. Saya pernah punya pengalaman ketika masih sangat muda, belum menikah. Saya kebetulan melayani sebagai pemain musik. Ada seorang pendeta, itu buat seminar di kota Solo. Saya masih ingat dia sewa ballroom di sebuah hotel yang cukup besar di Solo. Ballroom itu kapasitasnya sudah banyak, saudara. Lalu hamba Tuhan ini, karena dia mendapat sponsor untuk buat seminar, kebetulan dia sendiri yang menjadi pembicara. Dia penuhi ballroom itu dengan semua kursi. Menurut saya it's okay, tidak apa-apa. Karena memang kalau sewa ballroom ya semuanya aja diisi, boleh saudara. Tapi saya tidak pernah lupa, hamba Tuhan ini berkata, nanti tolong di luar ballroom itu juga tolong diisi banyak kursi. Jadi di luar ballroom diisi banyak kursi, disediakan juga layar screen supaya nanti bisa ditransfer atau disalurkan bagi orang-orang yang sudah penuh ballroomnya sehingga masih bisa orang ngikuti seminarnya di luar lewat layar. Maaf, saya bukan mengecilkan hamba Tuhan itu, tapi dalam hati hamba Tuhan ini sepertinya juga tidak begitu terkenal. Tapi dia yakin banget nanti akan penuh sesak. Mungkin seperti Yesus imannya, sampai orang tidak bisa masuk ke ruangan, sampai di luar-luar minta disiapkan kursi. Yang terjadi apa?
separuh saja di ballroom itu tidak ada, saudara. Kalau di ballroom separuh saja tidak ada, apalagi yang di luar. Menurut saya, ini orang punya iman, imannya besar, tapi maaf, tidak punya hikmat. Di era itu belum era sosial media, tidak bisa mengukur, saudara. Belum ada orang mendaftar lewat online dulu untuk memastikan, nggak ada. Jadi kalau mau buat acara, ya siapapun yang datang itu saja. Saya melihat, maaf, hamba Tuhan ini sepertinya harus dipermalukan. Karena keyakinannya penuh meluber, tapi kenyataannya separuh pun nggak ada. Ini namanya iman, tapi nggak pakai hikmat. Ciri yang kedua atau tipe yang kedua, ada juga orang Kristen yang punya hikmat. Dia semuanya dipikirkan, dipertimbangkan. Tapi sayangnya orang ini punya hikmat, tapi nggak berani jalan, nggak berani melangkah. Ini ibarat kalau naik motor, gas tidak dibuka, tapi rem diinjak terus, saudara. Saya tanya, bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan, takut nanti bagaimana. Padahal kita tahu bahwa kalau kita tidak melangkah, ya kita tidak mengalami apa-apa. Pikirnya adalah ya kita mesti harus berhikmat, mesti kita harus pikirkan ini, pikirkan itu. Saya berkata kepada Anda harus berencana, pikirkan semuanya dengan detail, itu harus. Tetapi saudara-saudara, jangan sampai Anda over memikirkan, tapi Anda tidak berani melangkah. Makanya konon ada slogan bagi seorang tukang kayu misalnya. Tukang kayu itu punya falsafah, ukur 2 kali, potong 1 kali. Betul enggak? Artinya apa? Diukur dulu, betul enggak ya? Dicek lagi, betul enggak ya? Kalau sudah betul apa? Potong. Tapi yang terjadi apa? Kalau tukang ukur, betul. Ukur lagi, betul. Sampai 10 kali diukur, enggak pernah dipotong. Terjadi enggak? Enggak. Jangan sampai kita berdalih hikmat, tapi sebetulnya takut untuk melangkah. Ciri yang ketiga, ini lebih parah lagi. Enggak punya hikmat, tapi melangkah juga enggak berani, saudara. Nah, ini ada orang Kristen yang seperti ini. Ya udahlah, hidup biar berjalan. Kemanapun Tuhan bawa, Tuhan ngalirnya mau kemana, monggo. Tapi sebetulnya dia enggak punya hikmat, tapi juga takut melangkah. Kenapa takut melangkah? Supaya nanti kalau berbentur sana, berbentur sini, yang disalahkan Tuhan, saudara. Makanya Tuhan menghendaki buat kita semuanya. Beriman atau berhikmat, tipe yang keempat. Nah, ini yang saya mau pelajarkan buat Anda semuanya. Anda harus punya hikmat dan Anda harus punya hikmat. Nah, ini menarik, perhatikan saya. Contoh dalam Alkitab itu ada. Kalau Anda bingung, gimana ya Pak? Iman tapi hikmat jalan bareng-bareng, itu contohnya apa? Puji Tuhan, dalam persiapan kemarin saya teringat satu tokoh ini. Tokoh ini mengajarkan kepada kita, punya iman tapi punya hikmat. Saya tunjukkan kepada saudara semuanya. Imannya Raja Salomo ketika hendak memberikan putusan kepada 2 emak-emak yang memperebutkan anaknya, yang satu anaknya meninggal, tinggal satu, yang satu ini diperebutkan oleh 2 ibu ini. Masing-masing mengklaim kalau bayi ini adalah anaknya. Yang satu juga enggak mau ngalah, ini anakku. Ibu yang lain berkata, enggak, ini anakku. Tidak ada titik temu, dibawalah kepada Salomo. Salomo harus memberi putusan. Nggak bisa endo, nggak bisa menghindar. Coba pikirkan sekarang, kalau situasi itu dihadapkan kepada Anda ngambil keputusan apa? Dan ini mengajar kita pentingnya punya iman dan punya hikmat. Yang pertama, Salomo memutuskan tuh lebih baik kalau semuanya pada ngaku ini anaknya, lebih baik bayi ini dibelah 2 aja. Itu sisi imannya Salomo. Ngambil keputusan itu berani loh. Betul nggak? Kira-kira bisa enggak kalau 2 ibu ini nekat
ini anakku. Yang satu bilang, enggak anakku. Akhirnya benar dibelah dua. Geger enggak saudara? Salomo terlihat kejam enggak? Kok bisa ya Salomo senekat seberani itu mengatakan. Karena semuanya ngaku bahwa ini anaknya, lebih baik anak ini dibelah dua. Itu sisi imannya Salomo. Tapi saya beritahu Anda, Salomo mengambil keputusan itu bukan karena nekat, tapi Salomo mengambil keputusan itu karena hikmat. Hikmatnya berkata, tidak mungkin ada seorang ibu yang tega korbankan anaknya dengan cara dibelah dua. Pasti ibu yang asli akan rela memberikan. Betul nggak? Itu hikmat Salomo yang luar biasa. Sehingga ketika seorang ibu mengatakan, lebih baik jangan dipenggal, biar untuk ibu saja. Salomo langsung tahu ini yang asli. Di akhir cerita itu, semua orang Israel kagum sekaligus takut dengan Salomo. Karena Salomo punya hikmat yang luar biasa. Tapi lihat, Salomo juga punya keberanian yang luar biasa untuk memutuskan. Dalam hidup, Anda akan dituntut, diperhadapkan sebuah keputusan yang Anda harus ambil. Terlebih lagi kalau Anda seorang pria, Anda seorang kepala rumah tangga, Anda akan dihadapkan sebuah keputusan Anda harus berani ambil. Para pria, beranilah Anda ngambil keputusan. Amin. Tidak boleh Anda ragu, tidak boleh Anda takut, apalagi maaf, beberapa pria tidak berani ngambil keputusan, nanti akhirnya si istri ngambil keputusan, dan ketika si istri ngambil keputusan, ketika tidak berjalan sesuai dengan rencana, mereka akhirnya bertengkar. Enggak boleh. Pria berani ambil keputusan, tapi saya ingatkan Anda, ketika Anda ngambil keputusan, dasari keputusan Anda dengan hikmat, bukan ngawur, dengan pertimbangan. Makanya kalau ditanya beriman atau berhikmat, Anda tidak bisa pilih salah satu. Anda harus jalan bareng antara beriman dan berhikmat. Amin. Gereja kita ketika dihadapkan sebuah kenyataan bahwa kita harus punya tempat yang permanen milik jemaat. Kebetulan saya sebagai pemimpin pada waktu itu harus memutuskan, harus berani melangkah, tapi nggak boleh ngawur, nggak boleh ambisi, nggak boleh tanpa perhitungan, yang penting Tuhan cukupkan. Kalau saya ngawur, kalau pengurus ngawur, bisa jadi akan putus di tengah jalan, kacau berantakan. Tapi bersyukur oleh anugerah Tuhan, soal tanah gereja, soal gedung gereja, Tuhan sudah tolong kita semuanya. Kenapa saudara? Kita berani melangkah dengan iman, tapi juga kita minta hikmat Tuhan. Sama, Anda kalau dihadapkan keputusan, berani melangkah, tapi juga harus punya hikmat. Yang ketiga, atau yang terakhir, iman itu besar atau kecil. Kalau kembali tentang iman biji sesawi, menurut Anda, mana yang Tuhan mau? Iman yang besar atau iman yang kecil? Siapa yang berkata, iman kecil aja Pak, karena contohnya adalah iman biji sesawi. Besar atau kecil? Ini dua kubu kan gampang diadu, saudara, kalau seperti ini. Bingung ya? Ada lagu yang berkata, tidak perlu imanku besar, sebab iman kecil saja itu sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Lagu itu tidak salah, tapi harus dilihat dari perspektif yang benar dan tepat. Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil di antara benih yang lain. Tapi begitu biji ini tumbuh, maka akan tumbuh sebuah pohon yang besar. Sampai Alkitab menulis, pohon-pohon pun bikin sarang di atas pohon sesawi ini. Jadi saudara, menurut Anda, apakah kita cukup punya iman yang kecil saja? Ini penting, saya luruskan buat saudara. Bukan berarti iman yang kecil
kecil itu yang Tuhan kehendaki. Saya buktikan beberapa ayat. Misalnya di dalam Injil Matius. Saya bacakan buat saudara semuanya. Matius 15. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau Yesus menghendaki iman yang kecil, Yesus tidak perlu memuji ibu ini. Betul nggak? Ibu ini dipuji karena apa? Karena besar imanmu. Berarti saya tanya kepada saudara, Tuhan menghargai iman yang besar atau iman yang kecil? Besar. Ketika seorang perwira yang ingin mengharapkan sebuah kesembuhan terjadi kepada hambanya, perwira ini hanya berkata, "Enggak usah datang ke rumah, cukup engkau katakan saja, hambaku pasti sembuh." Yesus memuji perwira ini dengan perkataan apa? Tidak aku jumpai iman sebesar ini. Berarti kesimpulannya, iman itu kecil atau besar? Yang Tuhan hargai, yang Tuhan mau. Besar apa kecil? Besar. Pertanyaan berikutnya, kalau memang besar, kenapa ilustrasinya biji sesawi yang kecil? Maksudnya gini loh saudara, biji sesawi itu kecil, tapi biji itu harus bertumbuh. Iman itu proses, tidak bisa langsung tiba-tiba besar. Iman itu berproses. Mungkin awalnya imanmu kecil, tidak apa. Karena iman yang kecil, kalau kita pupuk dengan firman, sering dengan firman, punya pengalaman berjalan dengan Tuhan, kita berdoa terjadi mujizat, kita melakukan ini itu terjadi mujizat, iman kita bertumbuh jadi besar. Makanya akhirnya menjadi iman yang besar. Jadi sekali lagi, kalau Yesus menggambarkan iman biji sesawi, itu bukan poinnya soal iman kecil saja cukup. Tapi poinnya adalah apakah iman kita bertumbuh, pada akhirnya kita memiliki iman yang besar. Tapi trikinya ini saudara, jangan Anda akhirnya mengandalkan imanmu yang besar. Oke, pelan-pelan ya, supaya Anda tidak bingung ya saudara. Saya ulangi ya, imannya kecil atau besar? Besar. Tapi ingat baik-baik, sekalipun Anda punya iman besar, tapi itu bukan berarti bahwa Anda bisa melakukan semuanya. Apalagi kalau kita bermegah, menyombongkan iman kita yang besar. Imanmu jangan didasarkan pada dirimu. Imanmu harus didasarkan pada kemampuan Tuhan. Saya berikan contoh di dalam Alkitab. Elisa itu adalah nabi di perjanjian lama yang paling banyak melakukan mujizat. Elia saja itu sudah banyak melakukan mujizat. Elisa 2 kali lipat banyaknya mujizat yang dia buat. Imannya itu iman yang besar, luar biasa. Sebab apapun dia katakan itu jadi. Apapun dia lakukan itu jadi. Ini sumber mata air keguguran terus, maka Elisa mengatakan udah ditaburi garam saja, langsung menjadi tahir. Sehingga siapapun yang minum sudah tidak ada keguguran lagi. Pernah baca juga bahwa mata kapak itu hilang dari seorang nabi yang sedang menebang pohon. Mata kapak itu jatuh saudara ke sungai. Namanya hukum gravitasi tahu sendiri. Besi ketika masuk ke air dia pasti tenggelam. Tapi oleh karena nabi ini, bagaimana mungkin besi, mata kapak itu bisa mengapung. Mujizatnya kurang apa? Besar, imannya besar. Tapi saya garis bawahi di sini, jangan memegahkan iman yang besar. Kenapa? Ini hal yang menarik. Dulu saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang Elisa itu imannya besar, tapi kenapa Elisa matinya? Karena apa? Karena sakit yang dideritanya. Ironis ya?
Menurut Anda ironis nggak? Dia menyembuhkan, dia buat mujizat, dia lakukan hal-hal yang ajaib. Tapi dia matinya karena sakit yang dideritanya. Menurut Anda apakah dia tidak punya iman untuk sakitnya? Menurut Anda apakah Elisa tidak berdoa? Saya yakin Elisa berdoa. Tapi Tuhan izinkan dia mati karena sakit yang dideritanya. Dulu saya tanya ke Tuhan, Tuhan kok bisa ya Tuhan? Sekarang saya tahu jawabannya. Jawabannya apa? Supaya kita semuanya belajar. Kalaupun terjadi mujizat, itu bukan karena semata-mata imanmu yang besar. Tapi semata-mata karena Tuhan yang berkehendak buat kita semuanya. Amin. Bisa paham sampai di sini? Karena saya mengingatkan Anda, hati-hati. Kalau kita sudah mengalami satu mujizat demi mujizat, lalu kemudian kita menyombongkan iman kita yang besar, itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Dan poin yang terakhir, saudara, bahwa kasih, kedaulatan, dan anugerah Tuhan itu membuat kita mengalami mujizat, bahkan lebih dari yang kita imani dan percaya. Gini, lihat saya. Ini pada umumnya, apa yang kita percayai itulah yang terjadi. Setuju dengan saya? Kalau tidak percaya, ya tidak terjadi. Tapi kalau kita percaya, itu terjadi. Terjadinya seperti apa? Sebatas yang kita yakini. Misalnya, kalau level iman saya sekian, maka saya hanya akan mengalami di titik itu. Betul nggak? Yang saya ingin katakan kepada Anda, Tuhanmu, oleh anugerahnya, oleh kasihnya, oleh kedaulatannya, dia bisa melakukan mujizat bahkan lebih dari yang Anda percaya. Ada titik tertentu dalam hidup saya tidak percaya apakah ini bisa selesai. Tapi oleh karena kasih, oleh karena anugerah, oleh karena kedaulatan Tuhan, Tuhan itu menjawab lebih dari apa yang saya rasakan. Aneh enggak? Ragu kok ngalami mujizat. Siapa pernah berdoa tapi tidak yakin ini sembuh, tapi sembuh? Pernah enggak? Saya pernah punya pengalaman, tapi lupa orangnya siapa, saudara. Orang itu datang minta didoakan, saya doakan. Tapi jangan bilang siapa-siapa, sesungguhnya saya mendoakan dengan keraguan yang besar apakah dia bisa sembuh. Saya tidak yakin apakah dia sembuh. Tapi karena sebagai hamba Tuhan diminta untuk berdoa, saya berdoa saja. Dalam nama Yesus terjadi mujizat, sembuh. Tapi hatiku tidak percaya itu terjadi. Makanya saudara, jangan memegahkan iman. Iman itu begitu tidak stabilnya kita. Seperti cerita tadi, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya tidak yakin apakah itu bisa sembuh. Tapi beberapa waktu kemudian saya mendapat kabar, puji Tuhan Pak, saya sembuh. Saya tidak yakin loh yang mendoakan, tapi sembuh. Kok bisa? Tuhanmu mengasihimu, punya anugerah, berdaulat, bahkan lebih dari imanmu. Amin. Tapi ini bukan berarti sekali lagi, kalau demikian, ya buat apa saya punya iman yang besar? Toh yang terjadi, terjadilah. Bukan itu poinnya, saudara. Kalaupun itu terjadi, itu namanya anugerah. Tuhan mengerjakan sesuai apa yang Anda percaya. Tapi di titik tertentu, Tuhan mengerjakan lebih dari apa yang Anda percaya. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian yang mungkin pernah saya sedikit singgung, saudara. Tapi kesaksian ini mungkin ya kesaksian gitu aja disaksikan Pak. Tapi saya berharap kesaksian sederhana ini bisa membuat Anda punya perspektif Tuhan kita itu kalau mau melakukan itu, dia akan lakukan perkara-perkara menurut anugerahnya. Saya pernah saksikan bahwa kita diberkati dengan layar LED ini, saudara. Bagaimana layar LED ini akhirnya bisa kita punya? Saya pernah cerita kepada Anda
bahwa saya masih ingat harinya, saya masih ingat saudara. Pada hari Senin saya berdoa, tidak berdoa dengan suara yang keras, saya cuma persis di bawah ini biasa tempat saya doa pagi, morning worship selalu di sini saudara. Dan waktu itu saya cuma batin saudara. Saya lihat sini kan, saya cuma batin, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini ada LED ya bagus ya Tuhan. Gitu. Cuma saudara, saya tidak yakin itu hanya kalau orang Jawa bilang ya ngomong sekedar ngomong. Saya tidak yakin itu terwujud. Berarti ya saya bilang aja tidak punya iman gitu. Betul. Kenapa? Hikmat saya berkata seperti ini. Kalaupun saya punya uang, apakah saya akan membeli layar LED yang ratusan juta, sementara gereja untuk penyelesaian tanah belum beres? Maka saya tidak mungkin lakukan itu. Kenapa? Saya tidak mau ngajari Anda keliru soal prioritas. Saya tidak mau saudara ngajari Anda mengambil keputusan secara ngawur dan tidak punya hikmat. Maka secara hikmat ya jelas tidak mungkin saudara. Betul enggak? Karena hikmat saya mengcounter tidak mungkin. Percaya saya juga ya enggak percaya loh gimana saudara. Mesti harus selesai dulu. Semuanya selesai. Baru kemudian baru kita pikirkan ini. Butuh waktu berapa lama saya tidak tahu. Cuma waktu itu pagi itu saya cuma dalam hati. Ya sebetulnya baik Tuhan kalau ini ada layar LED. Udah itu aja. Dan Jumatnya tiba-tiba seorang teman hamba Tuhan dari kota lain itu datang telepon ke saya, menghubungi saya. Dia katakan, Pak Petrus, Pak Kwik, mau enggak kalau saya kirim LED ke gereja Bapak? Ya, dia cerita bahwa gerejanya itu mau di full LED dari ujung ke ujung, dari atas ke bawah. Jadi satu dinding ini bayangkan full LED. Ceritanya seperti itu. Lalu kemudian LED yang lama dikirim ke kita. Dia bilang LED-nya masih sangat bagus, tidak ada masalah apa-apa. Dan dulu belinya juga salah satu pilihan yang lumayan, yang bagus gitu. Dan akhirnya akan kita pasang, ya saudara tahulah ceritanya itu. Tapi yang menarik adalah ketika kemarin saya pelayanan ke gerejanya dia, dan dia menceritakan latar belakang kenapa LED itu bisa dikirim ke kita. Jadi Senin saya berdoa kepada Tuhan dalam hati batin, Tuhan, nek ini dikasih LED itu baik Tuhan. Dan waktu kami makan, istrinya itu cerita seperti ini, Pak Kwik tahu enggak? Jadi sebetulnya ketika kami mau pasang LED yang full ini, yang pemborongnya, jadi supplier LED-nya itu bilang kepada mereka, Pak, LED yang lama ditaruh di bawah aja, nanti LED yang baru itu ditaruh di atas. Jadi Bapak itu tinggal beli separuh aja, nggak usah full beli baru. Yang lama dipasang di bawah, yang baru dipasang di atas. Dan mereka menyetujui itu karena lebih hemat, saudara. Tapi hari Senin, si istri pendeta itu berkata kepada suaminya, Pak Gembala, Pak, saya kok berdoa dan Tuhan itu ngomong dalam hati saya, kirim LED ini ke Pak Kwik. Ya, tapi karena Pak Gembalanya berkata, loh, kan kemarin supplier kita bilang, taruh aja di bawah, kita hanya beli separuh di atas. Bisa kok, karena masih sangat bagus. Ya akhirnya rencananya ya gitu, cuma istrinya ya hanya, yang penting kita ujilah, saya sudah sampaikan bahwa LED ini dikirim ke Pak Kwik. Dan di tengah minggu itu datanglah LED yang baru, dipasang full saudara. Jadi LED yang lama ditaruh di bawah, LED yang baru ditaruh di atas. Dan sudah tiba waktunya dinyalakan. Ting! Yang terjadi apa? Belang saudara.
Sampai suppliernya ini heran, kok bisa wong dia profesional, dia ngerjain ini sudah lama, sudah banyak, sudah punya pengalaman, mestinya bisa. Tapi ketika nekat dipasangkan, belang. Kemudian Bu Gembala dengan tersenyum bilang, memang Tuhan itu tidak salah ngomong. Itu kan hari Jumat dipasang belang. Senin, jadi saya Senin berdoa, Senin yang sama, dia masih ingat harinya dia. Ketika saya tanya, saya kan cerita, saya itu Senin itu cuma batin waktu doa pagi. Tuhan nek dikasih LED baik loh Tuhan. Dia tertawa saudara, kok bisa ya? Karena hari itu, hari Senin itu juga Tuhan ngomong ke saya, kirim LED-nya ke Pak Wik. Dan karena usulan dari suppliernya dipasang aja, ya udah dipasang. Tapi Tuhan itu ajaib, dibuat belang saudara. Sehingga akhirnya Jumat sudah terpasang dibuat belang, Jumat malam langsung telepon saya, mau ndak? Satu pagi langsung dikirim LED yang baru itu, sehingga mereka akhirnya full baru, ini LED yang lama jadi punya kita. Ajaib enggak Tuhan? Ajaibnya apa sih? Tuhan melakukan lebih dari apa yang kita doakan bahkan. Kalau soal iman, jujur ya saya enggak punya iman saudara. Karena ini penting tidak penting, betul enggak? Dan saya enggak berhikmat ngajari Anda dalam mengatur prioritas. Ini akan ada kalau semuanya udah beres. Tapi Tuhan kita melakukan lebih dari apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Mungkin harus nunggu bertahun-tahun baru ada. Tapi Tuhan kita bisa membuat percepatan. Saya bilang gini, closing. Kalau yang penting tidak penting ini Tuhan sediakan, apalagi hidupmu lebih penting. Kalau gereja itu saja Tuhan cukupkan, apalagi Anda sebagai gereja yang sesungguhnya, bait Allah yang sesungguhnya, Tuhan pasti peliharakan. Yang penting hari ini punya iman. Amin saudara. Anda bisa memahami apa yang disampaikan hari ini? Kita ulas sebentar. Iman mudah atau susah? Jawabannya tergantung lah. Sudah pinter kalau gini. Tergantung apa? Yang paling sering masuk ke Anda itu firman atau orang-orang dunia bicara. Yang kedua, iman atau berhikmat? Beriman dan berhikmat. Yang ketiga, iman besar atau kecil? Besar. Tapi untuk punya iman yang besar, dari kecil bertumbuh. Dan Tuhan kita mampu melakukan lebih dari yang kita doakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.